Tes, tes, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Halo Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang ada di kelas bisnis dan 818. Izinkanlah kami siang hari ini live lagi di kelas ini, dikarenakan jadwal hari ini sebetulnya Mbak Siti Rohani akan tetapi mau diundur nanti malam daripada kosong. Yang jadwal siang hari akan kita manfaatkan sedikit untuk melanjutkan materi tadi malam. Semoga teman-teman yang ada di kelas ini mau hadir, mau memberikan support kepada kami, sehingga Anda semuanya ataupun kita semuanya akan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Akan tetapi apabila teman-teman sudah tidak ada keinginan lagi untuk maju ataupun untuk mendapatkan ilmu, ya silahkan, itu tadi keputusan ada di Anda semuanya. Yang terpenting kami di sini hanya ingin belajar untuk mendidik diri pribadi kami agar lebih percaya diri untuk berbagi. Dengan adanya semakin banyak jam terbang untuk belajar, insya Allah kita akan lebih paham dan lebih percaya diri lagi. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, marilah kita perlu belajar lagi melanjutkan materi tadi malam. Buku 8 langkah sukses tadi malam baru sampai di prakata, sampai selesai. Sekarang masuk di 8 langkah suksesnya, yaitu 8 langkah sukses. Yang pertama adalah impian ataupun menyusun goal. Bapak Ibu semuanya, sebuah perjalanan dimulai dari penentuan tujuan. Kapal berlayar karena tahu akan ke pelabuhan mana menuju. Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa tujuan yang jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah kapal, Bapak Ibu semuanya tentunya sudah tahu, sebuah kapal itu akan berlayar. Dia akan mulai berlayar jikalau dia sudah mengetahui tujuannya mau kemana. Dia akan berlayar itu kemana, ke pelabuhan mana dia akan nantinya akan mendarat. Nah, begitu pula kita menjalani apapun, entah menjalani keluarga, menjalani bisnis, menjalani suatu pekerjaan, tentunya semuanya itu mempunyai tujuan. Ya, jikalau kita itu tidak mempunyai tujuan yang pas, ya tentunya nanti kita akan kesasar-sasar di tengah jalan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas bisnis 818. Kenapa kita harus mempunyai tujuan Bapak Ibu semuanya? Di dalam kehidupan sehari-hari, sebelum membangun sebuah rumah tangga saja, tentunya dibutuhkan perencanaan dalam bentuk gambar, ya Bapak Ibu semuanya. Kita ulangi, di dalam kehidupan sehari-hari saja, sebelum kita itu membangun sebuah rumah, ya sebuah rumah, tentunya sebelum kita membangun sebuah rumah itu ada yang namanya perencanaan dalam bentuk gambar ataupun rencana anggaran biaya, barulah dilaksanakan. Akan tetapi kebanyakan orang dalam membangun masa depannya tidak pernah membuat perencanaan, ya ataupun blueprint, ya sehingga apa? Banyak yang tidak tahu
nantinya akan menjadi seperti apa. Berdasarkan survei Bapak Ibu semuanya yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan internasional terhadap masyarakat di suatu negara yang mewakili kelasnya, didapat hasilnya kurang lebih sebagai berikut Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama, 27% tak punya tujuan yang jelas, pengangguran dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ya. Yang kedua, 60% tujuannya hanya samar-samar karena ditentukan oleh orang lain. Seperti apa? Pegawai dan karyawan. Kemudian yang 10% mempunyai tujuan yang jelas, pengusaha dan kalangan profesional. Kemudian yang terakhir yaitu 3% mempunyai tujuan yang sangat jelas dan bahkan menuliskan tujuannya. Mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik, penghasilan yang ribuan kali lebih besar dari lainnya. Bapak Ibu semuanya, itulah tadi survei yang ada 4 survei. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu semuanya, menggambarkan sebuah impian. Coba Anda renungkan Bapak Ibu semuanya, apakah Anda puas dengan kondisi gaya hidup keluarga Anda saat ini yang sudah Anda jalani? Contohnya, apakah Anda punya cukup waktu untuk keluarga Anda? Kira-kira Bapak Ibu semuanya, apakah saat ini Bapak Ibu semuanya sudah punya cukup waktunya untuk membersamai keluarganya? Yang kedua, bagaimana dengan pendidikan anak-anak Anda nantinya Bapak Ibu semuanya? Yang ketiga, bagaimana dengan kewajiban kepribadian Anda? Yang selanjutnya, bagaimana dengan liburan keluarga Anda? Ya, Bapak Ibu semuanya, inilah agar menjadi bahan renungan kita sebelum kita melangkah selanjutnya. Apakah kita selama ini sudah cukup waktunya untuk membersamai keluarga kita? Kemudian apakah pendidikan anak-anak nanti sudah dipikirkan dengan sempurna? Nantinya bagaimana? Kemudian bagaimana dengan kewajiban beribadah kita dan lain sebagainya? Kemudian bagaimana dengan liburan keluarga Anda? Apakah sudah direncanakan? Apakah Anda siap untuk mengajak liburan bersama dengan keluarga Anda? Nah, selanjutnya, apakah Anda puas dengan kondisi keuangan Anda saat ini Bapak Ibu semuanya? Apalagi di situasi dan kondisi yang seperti ini, sangat memprihatinkan sekali. Ya, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, apakah Anda masih terbelenggu dengan hutang? Kira-kira Bapak Ibu semuanya, apakah Anda dapat membiayai apa yang Anda suka? Juga bagaimana kondisi keuangan Anda pada saat Anda sudah tidak dapat bekerja lagi? Kira-kira apakah sudah siapkah semuanya itu tadi Bapak Ibu semuanya? Baik Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas Bisnisnet 818, mohon maaf bukannya kami menggurui Anda semuanya. Ini hanya sekedar sharing-sharing saja. Semoga sharing-sharing siang hari ini berdasarkan buku panduan untuk bisnis NASA, yaitu 8 langkah sukses. Bukannya kita menggurui, bukannya saya pamer, bukan. Kita masih sama-sama untuk berjuang, kita masih sama-sama untuk proses. Nah, marilah proses-proses ini tadi ataupun proses kita saat ini agar lebih terarah menuju
jalan yang benar. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita gali apa yang dapat memotivasi diri Anda. Yang pertama, apa yang menjadi prioritas utama Anda untuk gabung di bisnis ini? Apa kira-kira prioritas utama Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, apakah penghasilan tambahan? Yang kedua, mempunyai bisnis sendiri? Yang selanjutnya, apakah ingin membayar hutang? Yang ketiga, mempunyai banyak waktu? Yang selanjutnya, mengembangkan kepribadiannya, meninggalkan warisan yang berharga, membeli rumah baru, membeli mobil baru, berlibur ke luar negeri, membantu sesama, menunaikan kewajiban ibadah ataupun misalkan haji, memiliki passive income, memiliki kebebasan uang. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah ada beberapa tujuan ataupun yang pilihan kita, prioritas kita. Apa di antara yang kami bacakan ini tadi, kira-kira tujuan Bapak Ibu semuanya apa? Apakah menginginkan penghasilan tambahan? Apakah mempunyai bisnis sendiri? Apakah ingin membayar hutangnya? Apakah mempunyai lebih banyak waktunya? Ataupun ingin mengembangkan kepribadiannya, dan apakah juga ingin meninggalkan warisan yang berharga, atau ingin membeli rumah yang baru, membeli mobil yang baru, membantu sesama, berlibur ke luar negeri, menunaikan kewajiban ibadah, misalkan naik haji, umroh, atau memiliki passive income dan memiliki kebebasan uang. Bapak Ibu yang kami hormati, di kelas bisnis 818, buatlah buku impian. Ya, buatlah buku impian. Ya, buku impian. Setelah Anda menemukan impian Anda, cobalah gambarkan pada buku atau album impian Anda. Jangan hanya dipikirkan saja, karena apa? Pikiran manusia adalah terganggu oleh lingkungan di sekitarnya. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada saat Anda menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini, Bapak Ibu semuanya, dalam proses perjuangan Anda, buku impian Anda adalah yang akan menyelamatkan dari kegagalan. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita di bisnis NASA sudah disiapkan peralatannya, kita tinggal investasi saja. Contohnya seperti ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah buku kerja. Di dalam buku kerja ini, di dalamnya ada kolom-kolom yang untuk membuat impian. Ya, impian itu ditulis, tidak hanya dipikirkan. Karena apa? Kalau hanya dipikirkan, itu akan terganggu dengan situasi dan kondisi, katakanlah seperti ini, lagi murat-marit seperti saat ini. Apakah kita bisa fokus jikalau tidak ada impian yang tertulis, sehingga impian yang tertulis itu tadi ditempelkan di mana yang mudah dibaca, katakanlah di pintu masuk kamar, di pintu mau keluar kamar, di kamar mandi boleh, di depan pintu ruang depan boleh, di mana di saat kita mau kemana kita bisa mengingat membaca impian ataupun melihat impian yang sudah kita rencanakan. Itulah yang akan membuat motivasi diri kita lebih kuat untuk memperjuangkan sebuah impian ataupun tujuan.
Baik Bapak Ibu semuanya, jadikan impian Anda modal dan sumber energi, sebuah motivasi dalam menjalankan usaha Anda bersama NASA. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, coba ikuti acara Drum Book Asian dalam KDI dan sharing drum. Ya, Bapak Ibu semuanya, ikuti acara Drum Book Asian dalam KDI dan sharing drum meeting yang diselenggarakan oleh upline Anda. Lihat VCD KDI dan baca buku di KDI. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian saatnya menyusun target Anda. Ya, keberhasilan Anda di bisnis ini tidak dibangun oleh satu langkah yang besar, akan tetapi oleh ribuan langkah-langkah yang kecil. Ya, keberhasilan kita untuk menjalankan usaha ini bukan berdasarkan langkah kita yang besar hanya sekali, akan tetapi dengan dibangun oleh ribuan langkah yang kecil-kecil dengan konsisten, serius, tanpa ada hentinya. Itulah yang akan mewujudkan sebuah tujuan. Ya. Langkah kecil Anda adalah permulaan bisnis ini. Bapak Ibu semuanya, kita memiliki alat seperti paket informasi, buku manual produknya ada, buku KDI ada, VCD seri paket dasar juga ada. Nah, yang selanjutnya ikuti pelatihan dalam NDO, New Distributor Training. Ya, di kelas ini kebetulan di Support Net 81 kebetulan akan menyelenggarakan programnya yang pertama, walaupun dengan cara online, sekedar untuk apa? Melatih diri kita sebelum kita belum bisa terjun secara online, offline ataupun ketemu langsung. Kita sudah memulai, kita sudah berani mengambil keputusan untuk memulai belajar walaupun hanya secara online. Tapi kebanyakan masih berpikir bahkan cuma sama dengan lab seperti biasa. Iya, betul, akan tetapi dengan latihan seperti itu, yang pertama melatih presenter, yang kedua melatih MC, dan yang pesertanya juga melihat, oh seperti itu toh membawakan acara, seperti itu toh, oh cara menjadi MC seperti itu toh. Nah, berawal dari secara online yang seperti kita laksanakan pada hari ini, itulah bentuk kepedulian kita membersamai, memberikan contoh kepada mitra-mitranya. Akan tetapi kalau kita tidak memulai dari sekarang, memulai berinvestasi leher ke atas, lantas mau kapan? Tujuan kita tadi harus jelas, di awal sudah dijelaskan. Ya, di awal sudah dijelaskan, diibaratkan sebuah kapal mau berlayar, kalau belum mempunyai tujuan mau ke pelabuhan mana, dia pastinya tidak akan melakukan berlayar. Begitu pula kita sudah mempunyai pegangan ataupun sudah mempunyai usaha, akan tetapi kita tidak berani untuk mengambil keputusan, membuat set goal kita, perencanaan kita, ya kita hanya akan menggelambiar, tidak akan ada tujuan yang pasti. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ikut dalam KDI ataupun klub distributor inti. Sebelum mengikuti ke KDI secara langsung juga ini sudah termasuk KDI ataupun home sharing. Kemudian menjadi seorang distributor yang inti. Distributor yang inti itu yang bagaimana?
distributor yang inti selalu manut kata upline, respect, diajak pendidikan oke, siap, tidak banyak alasan ini dan itu. Ya. Kemudian disuruh buat impian. Tidak hanya sekedar wah aku disuruh buat impian oleh upline saya, akan tetapi tidak ada motivasi dari diri kita dengan sungguh-sungguh, ya hanya sekedar menulis saja. Karena apa? Nanti perlu perjuangan, perlu action untuk mewujudkan impian tadi. Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang menjadi distributor inti. Dengan menjadi distributor inti, Anda akan memberi tanda kepada upline Anda bahwa Anda itu serius menjalankan bisnis ini, sehingga upline Anda akan memberi perhatian khusus kepada Anda. Jelas ya Bapak Ibu semuanya, kalau kita itu menjadi seorang distributor yang inti, memberikan tanda kepada upline kita bahwa kita itu serius, benar-benar sungguh-sungguh, sehingga apa, upline kita juga akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Tapi kalau kita tidak menjadi distributor inti, ya tentunya upline kita akan memberikan dorongan, support, itu hanya ala kadarnya saja juga. Karena apa? Seorang upline mempunyai tanggung jawab yang besar, dan urusan membina jaringan tidak hanya 1-2 orang saja, akan tetapi banyak, melibatkan banyak orang. Nah itulah makanya kita kalau mau serius, ya ayo menjadi distributor yang inti, agar kita itu benar-benar diperhatikan, dipantau, dibimbing oleh mentor-mentor kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian apa yang dilakukan seorang distributor inti? Apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang distributor inti Bapak Ibu semuanya? Yaitu melakukan 7 kebiasaan distributor inti. Yang pertama, presentasi rutin minimal 2 kali seminggu atau minimal 8 kali per bulan. Ya. Yang kedua, mendengarkan ataupun melihat kaset ataupun VCD yang direkomendasikan setiap hari. Ya, katakanlah kita di grup ya sudah di-share MP3 tinggal download, didengarkan setiap hari. Itu untuk ganti kita mendengarkan lagu-lagu yang enggak ada manfaatnya. Kalau kita mendengarkan MP3, kita dapat manfaat. Kalau kita hanya mendengarkan lagu-lagu, apakah kita akan menjadi penyanyi? Kan bukan. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian yang ketiga adalah pemakai produk 100%. Minimal 5 macam produk NASA yang harus kita gunakan. Ya, minimal 5 produk NASA yang harus kita gunakan. Wah, itu berkelanjutan. Karena apa? Kita bisa memberikan contoh yang terbaik, kita bisa memberikan kesaksian yang terbaik. Seperti kemarin Mbak siapa kemarin, Siti Soleka, yang minggu-minggu kemarin memberikan kesaksian memakai produk Lakoko. Yang kemarin dengan percaya dirinya memberikan kesaksian dia sebagai pengguna Crystal X. Seperti itulah yang harus kita contoh. Kemudian yang keempat, yaitu mempunyai 5-10 pelanggan. Kita itu ya paling tidak kita mempunyai pelanggan yang biasa membeli produk kita. Harus, kalau sudah mempunyai pelanggan, itu harus didokumentasikan. Katakanlah namanya si A, alamatnya katakanlah Kalimantan. Nah, hari ini ordernya yaitu Lakoko berapa piece, nah, tertulis nomor kontaknya berapa. Nah, dari situlah nanti bisa untuk memfull up. Ya, kemudian mempunyai pelanggan lagi.
Nah, setiap kita mempunyai pelanggan harus terbukukan, dicatat tanggal ordernya berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Jadi mudah untuk mengingat. Kemudian selanjutnya, seorang distributor inti harus selalu membaca buku yang dianjurkan oleh upline minimal 15 menit per hari. Nah, seperti situasi dan kondisi seperti saat ini Bapak Ibu semuanya, kita waktu banyak sekali hanya di rumah. Nah, kita manfaatkan yang biasanya tidak pernah membaca buku, akhirnya membaca buku. Yang tadinya males baca buku, akhirnya membaca buku. Nah, inilah peluang-peluang yang bagus sekali. Bahkan buku sudah banyak sekali yang direkomendasikan, yang bisa membantu kita mendapatkan ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang keenam, hadir dalam setiap pertemuan. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kalau seorang distributor inti, yaitu paling tidak, ya seperti ini sudah mewakili sebuah pertemuan yang kecil. Dari yang kecil saja sudah tidak mau hadir, apalagi nanti pertemuan-pertemuan yang formal, yang besar, yang berbiaya besar, tentunya akan lebih banyak alasan untuk mengikuti ataupun menghadiri. Yang ketujuh, yaitu menjadi pemain kelompok yang baik. Menjadi pemain kelompok yang baik, katakanlah seperti kelompok ini, nah kita selalu memberikan contoh-contoh yang terbaik, selalu responsif, ya bersifat teachable, jadi mudah untuk diajari, semangat belajar yang tinggi, kemudian menduplikasi dirinya, yang kemudian memiliki goal ataupun yang jelas, ataupun tujuan yang jelas dengan ditulis. Yang selanjutnya memiliki tanggung jawab, kemudian datang lebih awal di pertemuan, juga pulangnya lebih akhir di setiap pertemuan. Mengapa demikian? Kok perlu datang lebih awal? Nah, menunjukkan bahwa kita itu serius. Jadi kalau datang lebih awal, pulang lebih akhir, ya itulah menunjukkan bahwa kita sebagai good team player. Jadi kita ya benar-benar sampai tuntas mengikutinya, dan kita tidak keluar masuk katakannya di ruangan seminar, di gedung. Nah, tidak banyak alasan keluar masuk. Akhirnya apa? Ilmunya tidak ada yang terpegang. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian yang terakhir adalah mengikuti sistemnya. Sistemnya sudah jelas, yaitu pertama edifikasi, ya. Kemarin sudah kita bahas. Yang kedua adalah konsultasi. Yang ketiga, tidak cross learning atau no cross learning. Tadi kemarin malam juga sudah kita bahas. Ya, inilah 3 kunci yang edifikasi, konsultasi, dan no cross learning. Ini adalah 3 rangkaian, ya, yang akan membuat langgeng usaha kita kalau kita bisa berpedoman. 3, edifikasi dengan benar, tidak terjebak oleh edifikasi ataupun itu malah menjadi sombong dan lain sebagainya. Kemudian selalu konsultasilah kepada upline core Anda, jangan asal upline, jangan asal sponsor. Upline core itu yang seperti apa Pak? Upline core itu yang selalu hadir di pertemuan, sudah lulus semua pendidikan yang ada di NASA, jadi sudah paham semuanya. Tapi kalau hanya asal konsultasi ke upline ataupun sponsor, bahkan dia tidak aktif, bahkan dia tidak pernah ke pertemuan, Anda akan kesasar. Karena apa? Tidak tahu seluk-beluknya perjalanan yang harus ditempuh seperti apa. Maka wajib kita harus konsultasi kepada upline yang core. Nah, kalau upline-nya belum core, ya dicari di atasnya lagi, dicari atasnya lagi, siapa atasnya itu, siapa lagi.
itulah nanti ketemu upline yang core. Kemudian tidak no cross lining. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan sampai tuntas bahasan no cross lining kemarin. Apabila belum, silahkan nanti bisa diputar ulang seperti apa no cross lining itu, membahayakan atau tidak, dan kenapa kok kita harus no cross lining, tidak membicarakan apa yang ada di isi rumah tangga kita masing-masing, tidak membicarakan bisnis. Membicarakan bisnis hanyalah di jalur sponsorisasi kita. Jalur sponsorisasi kita perlu kita rawat, perlu kita jaga, karena apa? Itu adalah sumber penghasilan kita, bukan dari crossline. Sumber penghasilan kita adalah dari jalur sponsorisasi. Kalau crossline, mari kita jadi budi melayer yang baik, tidak perlu membicarakan bisnis. Kalau membicarakan bisnis dengan jalur sponsorisasi, itu yang aman dan kita akan berjalan lancar, tidak ada gangguan, tidak ada pengaruh negatif dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu ya bahasan 8 langkah sukses. Yang pertama adalah membuat impian. Mari Bapak Ibu semuanya sama-sama membuat impian. Di kelas ini juga sudah ada yang terbukti ya, yaitu Mbak Siti Rohani. Alhamdulillah impian terpendeknya sudah tercapai. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tahu impiannya apa. Nah, itulah berawal dari impian yang terkecil, yang termudah dulu bisa tercapai. Nah, nanti tinggal meningkat impian selanjutnya, dan caranya menempuh bagaimana ya, nanti kita akan ada pembahasannya selanjutnya. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, sekedar untuk mengisi waktu kekosongan di siang hari ini. Dan alhamdulillah ini yang hadir 1.000 orang ya, 1.000 orang dari Kalimantan. Semoga yang lainnya yang 37.000 orang nanti segera hadir ataupun mengulang video yang sudah kita live-kan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah sedikit sharing-sharing pada kesempatan siang hari ini. Dan apabila sharing-sharing kami di siang hari ini ada manfaatnya, silahkan dipraktekkan, dan apabila tidak ada manfaatnya silahkan dibuang saja sejauh-jauhnya, kalau perlu diceburkan di laut, tidak apa-apa. Dan itulah sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya sekali lagi. Dan apabila kami menyampaikan dari awal hingga akhir banyak kata-kata, tutur kata yang kurang pas, bahkan membuat sakit hati Bapak Ibu semuanya, tentunya tidak lepas karena kami hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Kami mohon maaf. Selain itu juga mungkin keterbatasan pribadi kami, juga kebodohan kami, pengalaman kami yang belum seberapa, akan tetapi kami tetap berusaha untuk belajar agar lebih baik. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin sampai di sini kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan go Crown Diamond Director. Terima kasih.